Mari kita cari tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan. Halo sahabat Gading Konseling, hari ini saya mendapatkan email dari Ibu A. Halo Pak Michael, saya A dan saya terpaksa email Bapak karena saya sudah tidak tahan dengan perlakuan suami saya yang selalu kasar kepada saya. Saya selalu diomongi kasar oleh suami sampai rasanya kena mental saya. Dan saya sangat tertekan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Baik, ini suatu hal yang tentu saja pada saat kita memiliki pasangan, kita berharap pasangan kita dapat memberikan kasih sayang, perhatian, dan kelembutan kepada kita. Ya, secara khusus seorang suami kepada istrinya dan tentu saja sebaliknya. Nah, sehingga pada saat kita tidak mendapatkan hal tersebut, bahkan sebaliknya kita mendapatkan kata-kata yang kasar, sikap yang kasar, omongan-omongan yang menyakitkan, tentu saja kemungkinan besar kita akan merasa sangat kecewa. Kita sedih, kita marah, sehingga mungkin ya kita juga terpancing lalu membalasnya dan terjadi sesuatu hal yang tidak dielakkan ya. Terjadi konflik yang eskalasinya semakin tinggi dan kembali kepada pola yang sama, dimaki-maki, dikasari lagi yang membuat kita semakin down. Nah, justru dalam menghadapi hal-hal seperti ini kita memerlukan beberapa strategi supaya kita bisa terlepas, bisa bebas dari sikap kasar yang dilakukan oleh pasangan kita. Yang pertama, terlepas sikapnya dan kata-katanya yang kasar, mari kita cari tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan. Setiap orang pasti ada sesuatu hal yang dibutuhkan namun tak terkatakan. Nah, penting sekali bagi kita untuk mencari tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan. Tapi yang kedua, refleksikan juga kepada diri kita sendiri. Apakah kita bisa memenuhi kebutuhannya? Nah, apakah kita bisa memenuhi kebutuhannya di saat yang sama pada saat kita tertekan? Kita juga tidak mengharapkan suami dapat memenuhi kebutuhan emosi kita. Jadi ini suatu hal yang tidak mudah. Kita harus merefleksikan apakah kita mampu memenuhi kebutuhannya di saat yang sama kita juga tidak berharap dia memenuhi kebutuhan kita. Tapi hal ini menolong supaya kita juga yang ketiga itu bisa bebas dari tekanan emosi yang terus-menerus muncul. Selain merefleksikan, kita juga memerlukan kegiatan lain di rumah. Ada ventilasi yang lain. Ya, entah itu me time kita, ataupun hobi kita, ataupun bertemu dengan teman-teman, hingga menceritakan masalah kita dengan bebas kepada konselor. Hal ini menolong kita memiliki ventilasi untuk mengeluarkan emosi, bahkan belajar sesuatu hal yang baru dan menyusun strategi membuat perubahan dalam rumah. Semoga hal ini membantu bukan hanya saja Ibu A, tapi juga setiap kita yang mengalami kondisi yang kurang lebih mirip. Ya, semoga hal ini menolong. Jika sahabat Gading Konseling mendapatkan video ini bermanfaat, silakan like, silakan subscribe untuk mendapatkan video-video lainnya dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Kami juga menghargai setiap komentar yang Bapak dan Ibu berikan sehingga kami mendapatkan feedback dari komentar Bapak dan Ibu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.